Aku dan Ibang saling memandang. Aku sendiri terkejut mendengar kabar itu. Apalagi semalam aku didatangi Ega di puncak. Tidak mungkin secepat itu dia kembali ke rumah Mas Irwan. Belum sempat aku meredakan kepanikanku karena Yoyo, Mulki dan Desti terkapar. Aku harus menerima kabar buruk mengenai Ega. Kenapa dia? Tak menunggu lama lagi, roda-roda mobil melaju perlahan menuruni area base camp. Entah kebetulan atau tidak, langit ketika itu mendadak mendung, seperti mengetahui akan kondisi semua hati yang tengah dilanda harap-harap cemas ini. Bayang-bayang hitam seakan menyelimuti, bersiap menyergap semua harapan. Takut, cemas, dan sedih bercampur aduk menjadi ramuan yang cocok untuk mengoyak setiap perasaan seorang sahabat. Entah hanya pandangan mata ini yang tersilap kesedihan, sampai-sampai semua orang yang berlalu lalang terlihat lesu tanpa semangat. "Teman-temanmu kenapa, Gun?" tanya Mas Irwan kepada sang adik yang duduk di sampingnya. Gundil terlihat kikuk. Dia bingung mau menjawab apa. "Mereka cuma kelelahan aja mungkin, Mas. Kita ke rumah aja dulu, kebetulan di sana udah ada Ega juga. Kondisinya nggak beda jauh sama teman-teman kamu yang pingsan ini," ujar Mas Irwan. Aku sendiri sudah tidak kaget mendengar kabar Ega sudah berada di rumahnya. Aku memang berniat ke sana melihat betul-betul kondisinya yang sedang menurun. Ega itu beruntung dia masih hidup. Perkataan Mas Irwan dibarengi hembusan nafas penyesalan. Ia mengecap. "Maksud Mas? Nanti saja Mas ceritain." Suara mobil menderu mengikuti alunan perasaan. Raut wajah Yoyo sudah nampak sedikit berbeda. Aku mencoba menggoyangkan tubuhnya, namun masih tak ada reaksi darinya. Dalam keadaan masih tidak sadarkan diri, Desti mendadak mendesah. Semua mata terbelalak saling memandang satu sama lain. Gundil sampai terperanjat berbalik ke belakang untuk melihat Desti yang bergeliat. Des, hei, lu kenapa?" Ibang menggoyangkan tubuh Desti. Dia terus saja mendesah lalu terlelap kembali. Kuusap wajahku, gigiku beradu. Apa Desti tengah mimpi basah? Maluku tak tertahankan. Aku tak bisa membayangkan jika Mas Irwan seketika menertawakan kejadian itu. Tapi matanya tetap fokus ke jalanan, memburu waktu untuk cepat sampai ke rumah. Mungkin juga ia mengerti dengan perasaan kami. Mulki seketika terbangun. Dadanya kembang kempis begitu cepat, wajahnya begitu jelas tergurat kepanikan. Otot-otot tubuhnya mengejang, matanya memerah. Mulki menangis histeris. Mas Irwan mendadak menginjak rem. Ia terkejut dengan suara teriakan Mulki. Beruntung kondisi jalan saat itu sedang kosong. Jangan! Mulki memeluk erat Desti yang berada di sampingnya. Semua mata masih tertuju ke jok belakang mobil. "Ada apa, Ki? Jangan perkosa pacar saya." Mulki semakin erat memeluk Desti sambil terus histeris. "Ada apa ini? Mengapa suasana menjadi kacau begini? Apa yang dimaksud Mulki dengan perkosa?" Ibang, Kucai, aku dan Gundil masing-masing sudah menanyakan ada apa kepada Mulki. Akan tetapi dia tetap saja tidak menjawab. Mulki masih terus memeluk erat Desti yang masih tak sadarkan diri. Mas Irwan menginjak kembali tuas gas mobil berjalan perlahan. Dalam situasi yang serba membingungkan, aku terus menatap Mulki yang mendekap Desti. "Ada orang yang gede banget mau perkosa pacar gue, Dip." Mulki meracau dengan tatapan kosong, fokus matanya hilang. Kelopak matanya perlahan menutup. Racauan itu seperti sengaja ditunjukkan untuk memberitahuku sesuatu. Ibang menghapuskan air mata dan lendir yang keluar dari hidung Mulki. Aku menempelkan dahiku ke sandaran jok, berusaha mencerna apa yang dimaksud Mulki. "Gendruwo kali, Dip." Mas Irwan membangunkan lamunanku. "Maksudnya, Mas?" "Iya, gendruwo. Jin yang suka merkosa cewek. Kalian udah jagain Desti bener-bener kan?" tanya orang yang sedari tadi duduk di belakang kemudi mobil. Iya, Mas, kita udah maksimal ngejagain dia." Tak ada tanggapan lain dari Mas Irwan. Mataku tertuju menatap langit-langit mobil. Bayang-bayang tak jelas menghujam kepalaku. Ada apa dengan ini semua? Apa mungkin hal barusan hanya sebab bunga tidur? Aku rasa demikian karena siapapun dalam keadaan sangat kelelahan, mereka akan bermimpi di luar dugaan. Mataku melirik ke samping, tempat Yoyo tak sadarkan diri. Aku memeriksa suhu tubuhnya masih sedikit panas.
Aku berharap reaksi darinya seperti Mulki dan Desti, sekedar ingin memastikan kalau Yoyo pun sebenarnya baik-baik saja. Hanya kelelahan seperti halnya sepasang kekasih yang duduk di belakang bersama Ibang. Namun tak ada reaksi dari Yoyo. Tubuhnya hanya bergerak otomatis terbawa haluan mobil. Suasana mendadak sepi, nafas-nafas terdengar panjang, suara dengkuran khas Ibang memenuhi seisi ruangan mobil. Aku bergerak dan memastikan memang benar. Semua sudah terlelap kecuali aku dan Mas Irwan. Menyadari aku yang selingkuhkan, Mas Irwan berkata, "Tidur aja, Dip. Nanti Mas bangunin kalau udah sampai rumah." Kembali kusandarkan kepalaku di jok mobil, kulirikan kembali mataku ke arah Yoyo. Namun tetap tak ada pertanda apa-apa darinya. Hingga pada akhirnya aku pun ikut terlelap. "Dip, bangun." Mas Irwan membangunkanku, mataku masih susah untuk terbuka, sementara di belakang Ibang memintaku untuk cepat keluar. "Dip, buruan, celana si Desti udah banyak banget darahnya," ucap Ibang sembari menepuk-nepuk bahuku. Aku yang belum cukup tenaga untuk keluar mobil menggotong Yoyo meminta Kucai untuk mengambil alih keadaan. Kulihat sepertinya Kucai sudah terbangun dari tadi. Kucai membawa Yoyo keluar mobil, sementara kulipat kursi tengah mobil untuk memudahkan Ibang membawa Desti ke dalam rumah. Ibang membawa tubuh Desti dengan penuh kehati-hatian. Nampak bercak warna merah di area kewanitaannya sudah meluas. Gundil melangkah ke tengah mobil untuk kemudian menggotong tubuh Mulki. "Ini bagian gue." Aku mengikuti mereka yang susah payah menggotong tubuh sahabat-sahabatnya yang terkulai. Terlihat dari luar Mbak Lis menyambut kami dengan ekspresi menohok. "Langsung bawa ke atas, ke ruangan keluarga," teriak Mas Irwan yang sedikit berlari menghampiri pintu masuk. Tenagaku sedikit demi sedikit sudah terkumpul kembali. Kunaiki tangga dengan perlahan, menunggu mereka yang susah payah mengatur keseimbangan. Mbak Lis pun mengikuti kami ke lantai atas. Gundil membaringkan Mulki di sebuah karpet merah bermotif bunga, diikuti oleh Kucai yang membaringkan Yoyo, dan Ibang yang membaringkan Desti. Tangan Ibang terkena sedikit darah yang menempel pada celana Desti. Mbak Alis tanpa ampun meminta kami untuk sementara waktu beralih ke kamar terlebih dahulu, karena katanya dia akan mengurus dan membersihkan Desti. "Nak, bawain mama ember yang diisi air," pintanya kepada Niken yang ternyata mengikuti kami ke lantai atas. Pemandangan yang membuatku takjub. Mbak Lis mengajarkan sebuah rasa empati tanpa teori. Dia langsung mempraktekannya di depan anaknya sendiri. Aku terlebih dahulu berjalan menghampiri kamar. Di sana terbaring lagi satu orang yang kukenali dari celana dan tato di betisnya. "Ega?" tanyaku pada diri sendiri. Aku berlari kecil untuk memastikan. Benar saja, itu Ega. Kondisinya begitu memprihatinkan, wajahnya penuh luka. Persis seperti apa yang aku lihat dan apa yang Ibang lihat di mimpinya ketika di Merapi. "Astagfirullah." Ibang terkejut ketika baru masuk ke kamar. Ia mendekat dan terduduk sama sepertiku. Ibang menggoyangkan tubuh Ega, berusaha membangunkannya. Ega, bangun." "Dia sebenarnya kenapa, Mas?" Aku menoleh ke belakang bertanya kepada Mas Irwan yang tengah berdiri. "Tutup pintunya, Mas," pinta Mbak Lis dari luar. Mas Irwan menutup pintu kamar, namun setelah itu pertanyaanku tadi tidak dijawab. Mas Irwan masih belum mau menceritakan. Mas Irwan melangkah lalu mengambil posisi jongkok di depanku. Tangannya diletakkan di atas dahi Ega yang sudah banyak luka sayatan itu, hingga darahnya sedikit membekas di telapak tangan dan punggung tangan Mas Irwan. "Nanti aja ceritanya. Kalian istirahat dulu," ucap Mas Irwan tanpa membalikan badannya. Kami bersandar ada dinding di kamar, terduduk lesu menatap Ega yang sedang terbaring tak berdaya. Kecemasan yang tergambar dari wajah kami belum juga habis. Mas Irwan mengelap darah-darah itu. Mas Irwan membuka kemeja flanel yang Ega kenakan. Ternyata luka Ega sampai ke dadanya. Tangan Mas Irwan meraih kapas yang berada di samping Ega, memberinya obat luka semacam betadin, namun berbahasa Cina, lalu mengoleskan ke setiap luka yang ada. Ega tidak terlihat meringis sedikit pun. Aku melihat tubuhnya seperti mayat, terbaring tanpa reaksi. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Melihat kondisi teman-temanku ini, tak terlintas sedikit pun dalam kepalaku untuk segera melakukan pemesanan tiket kereta untuk kembali ke Bandung.
Aku harus menunggu hingga kondisi mereka benar-benar pulih kembali. Mungkin 1 atau 2 hari ke depan. Aku tak tahu pasti. Tuas pintu memutar, daun pintunya bergerak. Decitannya malah terdengar seperti rintihan orang kesakitan. "Udah, Mas." Seorang wanita berkerudung menyembulkan kepalanya. Serentak kami yang ada di dalam kamar beranjak berjalan keluar untuk melihat perkembangan. Desti dan Mulki sudah tersadar meski masih lemas. Wajah mereka tetap pucat. "Yoyo, aku tidak tahu kapan Yoyo akan terbangun." Tersenyum kepadaku seperti halnya ketika kami masih meraih kebahagiaan bersama di puncak Merapi. Aku melangkah perlahan duduk di samping Mulki. Perlu sekali kutanyakan apa yang telah terjadi padanya. Tapi tak mungkin sekarang. Itu akan membuatnya semakin terpuruk. Sesekali Mulki menatap Desti tanpa menoleh sedikit pun. Desti tetap nyaman memegang muk yang tergantung tali bermerek Tecelup terkenal. Pundaknya diselimuti. Niken berada di sampingnya bersedia menghibur. Tatapan Desti masih kosong, matanya mengeluarkan air mata tanpa ekspresi. "Ini salah gue, Dip. Ini salah gue." Mulki seketika terisak, dia memukul-mukul kepalanya sendiri. "Gue emang bajingan." Mas Irwan bergegas menghampiri Mulki, mengusap pundaknya berusaha menenangkan. Mulki tetap sesegukan, tak sanggup menahan tangis penyesalan yang tumpah ruah. "Lu sebenarnya kenapa sih?" "Ngopi dulu yuk, siapa tahu buat lu agak tenangan dikit." Mulki tenggelam dalam kesedihan, dia tak mempedulikan usulanku barusan. "Ya udah, lu tenangin diri aja dulu, gue mau ke kamar mandi," tegasku. Aku meminta izin kepada pemilik rumah dan sahabat-sahabatku untuk pergi ke kamar mandi. Bau yang tak dapat kutahankan sendiri membuatku ingin membilasnya. Ku bawa handuk dan sabun cair dari karirku. Kemudian aku melangkah menuruni tangga menuju kamar mandi yang terletak di samping gudang. Tidak ada orang di lantai bawah. Sunyi dan sepi menyambutku. Bergegas ku langkahkan kaki menuju tempat pembilasan. Kuputar engsel pintunya, aku masuk dan terasa kaki ini menginjak lantai basah. Hanya ada shower yang terpasang di pinggiran dinding dan ember kecil berada di bawahnya. Tidak ada bak mandi ataupun bathtub. Segera ku buka katup penutup sabun cair yang kubawa, ku gosokkan ke seluruh tubuh. Hingga aku merasa cukup, aku segera memutar keran. Gemericik air mengguyur tubuhku, bau yang tadi tercium sangat, kini menghilang. Kini giliranku mengguyur kepalaku, air yang menyembul dari shower mendadak keluar pelan. Loh, apa ini? Gemericik air yang mengguyur terasa berbeda, ia kental dan berbau anyir. Kuperiksa dengan tanganku, kuperlihatkan pada mataku. Aku seketika terpelanting ke belakang, ternyata yang mengguyurku itu adalah darah. Kelihatannya masih segar. Darah itu terus keluar menetes dari lubang shower. "Kenapa, Dip?" Aku menoleh ke arah pintu kamar mandi, terdengar suara orang yang memanggilku dari luar. "Ini ada... Loh." Tiba-tiba darah itu menghilang. Aku mengambil moncong shower, ku pastikan darah yang tadi menetes keluar, namun di lubangnya tidak ada bekas darah sedikit pun. Dan di kamar mandi itu tidak ada seperjak darah pun. Aku sudah memeriksanya ke setiap sudut ruangan kamar mandi, tetap saja aku tidak menemukan darah itu. Aku segera menarik kencang handuk yang kugantungkan, segera pula kupakai pakaian yang sudah kupersiapkan sebelumnya. Sedikit berlari kecil, engsel pintu kembali kuputar. Aku bergegas keluar, kemudian memeriksa siapa yang memanggilku tadi. Aku memeriksa setiap sudut yang terlihat, tak ada siapa-siapa di sana. Sejurus kemudian aku mendengar suara tanah dicangkul terdengar jelas sekali. Pintu teralis besi sebagai akses ke halaman belakang memang terbuka lebar. Oh, mungkin Mas Irwan. Aku berbalik dan bergegas menuju lantai atas. Awalnya kutapaki tangga itu biasa saja. Namun setelah agak berbelok sedikit ke kanan, aku sedikit panik ketika melihat Mbak Lis menangis histeris. Kupercepat langkahku bersatu dengan mereka yang berkerumun. Awalnya kukira Mbak Lis menangis gara-gara salah satu temanku ada yang meninggal. Tapi nyatanya Mbak Lis menangisi Desti yang sudah kembali mengeluarkan darah segar di area kewanitaannya. Mulki kembali terkulai hawa panas yang bertiup dari sela-sela jendela yang terbuka, mengusap-usap kembali bulu-bulu halus tubuhku ini. Kurasa keputusanku sudah bulat.
Kepulangan ke Bandung harus benar-benar ditunda 2 atau 3 hari lagi. Baru kita pikirkan pulang. Aku mengutarakan penundaan itu kepada teman-temanku. Dari pengutaraanku itu ada yang setuju, ada yang tidak. Terutama Gundil. Ia menolak, dia tidak bisa menunda kepulangannya, katanya ada urusan lain yang harus diselesaikan. Gundil lalu meminta izin kepada Mas Irwan yang duduk di sampingnya untuk mengantar kami pulang ke Bandung esok hari. Ah, Mas Irwan bukannya di bawah? Bukannya tadi dia di bawah? Mas, bukannya tadi lagi di bawah? Dari tadi juga Mas di sini. Jawabnya singkat. Lantas siapa yang sedang menyangkul tanah di halaman belakang tadi? Gundil melanjutkan perkataannya, ternyata Mas Irwan mengizinkan dan memang sebelumnya Mas Irwan sudah ada niatan untuk mengantarkan kami pulang. Kalau di Bandung kita jadi lebih enak. Mereka-mereka yang lagi pingsan ini jadi lebih dekat sama keluarganya kan? Perkataan Gundil membuatku tersadar. Cai, si Mulki udah jawab belum? Aku menoleh ke arah Kucai. Pertanyaanku harus dijawab Kucai dengan gelengan kepala. Berarti Mulki masih berhutang jawaban pada kami. Dia belum menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Kucai. Apa salahnya? Kurasa dia tidak salah apa-apa dalam hal ini. Langit sudah gelap. Suara orang-orang yang berlalu lalang di depan rumah Mas Irwan pun semakin berkurang. Aku, Ibang, Kucai, dan Gundil masih termenung. Mbak Lis dan Niken setia berada di samping Desti. Kali ini darah yang keluar dari dalam tubuh Desti tidak terlihat lagi. Baru saja Mas Irwan meminta izin untuk memanggil Bawongso. Aku harap dengan begitu keadaan sahabat-sahabatku itu bisa cepat stabil. Sekitar 20 menit kami menunggu. Mas Irwan kembali dengan membawa seseorang yang pernah memberi wejangan kepada kami. Sesekali Mbak Wongso menggelengkan kepalanya ketika melihat kondisi Yoyo, Desti, dan juga Mulki. Bibirnya terus mengucap nama Tuhan sudah beberapa kali terdengar berbisik dari mulutnya. Sedikit pun Mbak Wongso tidak menyalahkan kami karena seperti tidak mengindahkan wejangannya. Dia terus berkomunikasi dengan Mas Irwan seputar langkah pengobatan yang akan diambilnya. Kondisi kedua anak ini semakin buruk. Saya akan coba mencegahnya supaya tidak terlampau buruk, sehingga kalian bisa pulang dengan tenang. Saya akan usahakan, ucap Mbak Wongso sembari menunjuk Mulki dan Desti. Untuk 2 orang lainnya saya mohon maaf. Saya tidak bisa tangani mereka. Aku terperanjat, yang semula duduk kini posisiku sedikit berdiri. Apa maksudnya tidak bisa tangani mereka? Saya mohon, Mbah, sembuhin juga Yoyo. Saya mohon. Mbak Wongso menarik nafas dalam lalu ia berkata, Yoyo, dia anak baik, tapi harus pergi dengan cara yang kurang baik. Mataku terbelalak, jantungku seperti meledak. Apa maksud dari perkataannya itu? Apa aku harus kehilangan sahabat terbaikku itu? Apa tak akan lagi kutemui senyumannya di setiap kali kami bercanda? Tak sadar mataku berderai. Aku beringsut mundur menjauhi Mbak Wongso menuju dinding kamar dan meletakkan punggungku di sana. Dinginnya dinding itu sudah tidak terasa lagi olehku. Aku memeluk diriku sendiri, membenamkan diri tenggelam dalam kesedihan bersama tangisanku. Dalam keterpurukanku terasa ada yang menghampiriku. Sabar, Dip. Mudah-mudahan masih ada jalan buat nyelamatin si Yoyo. Lagi-lagi di saat seperti ini, Ibang menghibur. Aku sangat tahu dia pun pasti merasakan kesedihan yang sama. Tapi mengapa dia bisa terlebih dahulu menghibur dirinya sendiri lalu menghibur orang lain? Kudongakkan kepalaku, aku melihat Mbak Wongso seperti sedang melakukan ritual penyembuhan untuk Mulki dan Desti. Namun nahas, Yoyo tetap ia diamkan. Mbak Wongso seperti pasrah dengan keadaan Yoyo yang belum tersadar semenjak ia pingsan di basecamp New Selo. Seperti layaknya Ibang, aku tak ingin larut dalam kesedihan. Air mata ini ingin kuhapuskan. Aku ingin menghibur diriku sendiri, tapi tidak di sini. Tidak dengan keadaannya seperti ini. Aku memutuskan untuk keluar rumah mencari angin atau mencari makanan adalah alasan yang tepat untuk diutarakan.
Jika saja di antara teman-temanku ada yang bertanya aku hendak kemana, yang pasti aku ingin sendiri, melepaskan kesedihan sendiri. Pikiranku kalut, langkahku gontai seraya melayang. Kulangkahkan kaki menuju angkringan yang tak jauh dari rumah Mas Irwan. Aku segera duduk di sebuah kursi panjang yang kebetulan sedang kosong. Memilih lesu makanan yang tersaji, melahapnya pun dalam keadaan tak bersemangat. Makanannya pun tak habis, namun tetap kubayar penuh. Aku berbalik memutarkan badanku menghadap jalan. Siapa tahu, lalu lalangnya setiap kendaraan membawa setiap kesedihan yang menghinggapi benakku. Dari seberang jalan kulihat wanita tua yang sepertinya sudah kukenal dengan bakul jajan di punggungnya. Aku menghampirinya ketika ada celah besar yang memudahkanku untuk menyeberang. Aku menyalaminya, tangannya terasa lembut. Aku seperti menyalami nenekku sendiri. Kutatap wajahnya yang sedari tadi memperhatikanku. Matanya sedikit berkaca, aku tidak memikirkan lagi siapa ia sebenarnya. Kini aku merasa nyaman berada dekat dengannya. Aku memeluknya. Dip, kamu harus berterima kasih kepada Yoyo. Kini Mbok Ira berbicara bahasa Indonesia kepadaku. Maksud Mbok? Yoyo yang menyelamatkan kamu dan yang lainnya. Yoyo juga sudah berusaha menyelamatkan dua orang kekasih itu, tapi kesalahan mereka terlalu berat. Jujur, misteri di dalam kepalaku bertambah. Belum sempat ku pecahkan misteri yang diutarakan Mbak Wongso, aku sudah diberi isyarat lain oleh Mbok Irah malam itu. Kepalaku rasanya ingin pecah mendengar pernyataan itu. Apa yang dimaksud Mbok Ira dengan kesalahan yang terlalu berat? Seseorang menepukku dari belakang. Mas, ngobrol sama siapa? Ini Mas Sam. Aku tidak mendapati Mbok Ira di posisi semula. Dia menghilang. Iya Mas, maaf. Aku bergegas pergi meninggalkan orang yang menegurku tadi. Aku takut disangka orang gila. Langkahku tertuju kembali ke rumah Mas Irwan. Di perjalanan menuju ke sana, ada suara tanpa wujud yang menegurku. Biar Yoyo yang jawab nanti. Itu suara Mbok Ira, sepertinya benar. Mbok Ira bukanlah manusia, namun aku tetap tidak mengetahui aslinya. Dia itu siapa? Dan ada hubungan apa antara dirinya dengan Yoyo? Mereka terlihat begitu dekat. Ketika baru saja aku menjejakkan kaki di depan pintu rumah Mas Irwan, aku dikejutkan dengan teriakan Ega dari kamar lantai atas. Aku bergegas membuka pintu rumah lalu berlari menuju lantai atas. Di ruangan keluarga hanya nampak Yoyo, Desti, dan Mulki yang terbaring. Sementara yang lain mengerumuni kamar, aku berlari menghampiri. Terlihat Mbak Wongso seperti kewalahan menangani Ega. Sesekali Ega berteriak, mengerang, dan tubuhnya mengejang, lalu pingsan lagi. Sama beratnya dia dengan si Yoyo, ucap Mbak Wongso berpeluh keringat. Memang pantas dia mendapatkannya. Mas Irwan sepertinya tidak ingin mengambil resiko. Dia segera meminta kami untuk bersiap dan pulang ke Bandung malam itu juga. Tanpa pikir panjang, kami semua menuruti apa yang diminta oleh Mas Irwan. Semua carrier kami simpan di atas roof rack mobil. Tali pengikatnya dikencangkan supaya tidak ada yang terjatuh saat perjalanan. Aku kembali ke lantai atas untuk membawa Yoyo, Ibang membawa Desti, Kucai membawa Mulki, dan Gundil membawa Ega. Kami menuruni tangga dengan penuh kehati-hatian. Aku tidak ingin mencelakakan orang yang sedang dalam keadaan sakit. Perlahan, Mulki, Desti, dan Ega didudukan di kursi belakang ditemani oleh Ibang. Setelah itu baru giliranku mendudukan Yoyo di kursi tengah ditemani oleh Kucai. Seperti biasa, Gundil duduk di depan samping kiri Mas Irwan. Kueratkan sabuk pengaman mobil di tubuh Yoyo sehingga tubuhnya tidak akan terlalu tergoncang ketika di perjalanan. Kami berpamitan dengan Mbak Lis dan juga Niken, dua bidadari cantik Mas Irwan yang mempunyai rasa empati begitu tinggi. Aku sangat salut pada keluarga ini. Bahkan di detik-detik terakhir mobil meninggalkan rumah, Mbak Lis terlihat mengusap air matanya. Mobil melaju dengan cepatnya membelah kegelapan malam yang langitnya kulihat terselimuti awan mendung.
Lagi-lagi alam mendukung rasa kesedihan ini. Setidaknya butuh kurang lebih 8 jam bagi kami untuk sampai di perbatasan kota Bandung. Tak terasa kami sudah melakukan setengah perjalanan, mobil masih melaju tanpa hambatan. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, kira-kira di waktu subuh baru kita akan sampai di Bandung. Di tengah perjalanan, ekor mataku menangkap bayangan Mulki menggeliat. Mulki terbangun, aku menoleh ke belakang, Mulki menyandarkan Desti di pangkuannya. Gimana Ki? Mulki tidak menjawab, matanya terus berderai sambil sesekali menciumi rambut Desti. Kita langsung ke rumah sakit aja gimana? Siapa yang bayarin mas? Tanya Gundil. Masalah itu gak usah dipikirin. Yang terpenting nyawa temen kamu Gun. Hubungi orang tua mereka Dip. Seru Mas Irwan. Aku segera menghubungi satu persatu orang tua mereka. Dari ketiga orang tua yang kuhubungi, aku sedikit tidak bisa menahan kesedihan ketika aku harus berbicara dengan ibunya Yoyo. Namun anehnya Tante Yeni, ibunya Yoyo, terdengar sangat tegar. Bahkan dia terus memberi arahan padaku. Semua para orang tua bersedia menunggu di rumah sakit yang sudah ditentukan sebelumnya. Mas Irwan berencana akan membawa kami ke salah satu rumah sakit yang terdapat di tengah kota. Mobil melaju semakin cepat. Waktu terasa sangat singkat, tak terasa seperti baru saja aku bertemu Mbak Ira di depan angkringan. Kini aku sudah berada di depan rumah sakit di Bandung. Mas Irwan memberhentikan mobilnya tepat di depan UGD para perawat dengan sekatan, menghampiri jendela mobil. Mas Irwan membuka jendelanya dan meminta kepada mereka untuk membawakan 4 kasur untuk menopang teman-temanku. 3 aja Pak. Mulki berteriak dari belakang. Saya kuat kok. Lanjutnya sambil menghapuskan lendir yang keluar dari hidungnya. Tak lama, bantuan datang. Perlahan tapi pasti kami mengeluarkan satu persatu korban dari dalam mobil. Di ruang tunggu terlihat semua keluarga sudah berkumpul. Seorang wanita yang terlihat menahan tangis dan lelaki parubaya menghampiri Mulki dan bertanya, "Ada apa sama Desti, Ki?" Langkah Mulki seketika terhenti, begitupun dengan kami. Kami membiarkan kasur itu didorong oleh perawat-perawat yang akan segera menindaklanjuti. Mulki seketika terisak. "Tante, ini salah Mulki. Mulki minta maaf." Tangannya meraih tangan wanita yang ia sebut tante, lalu menciuminya. Sepertinya itu ibunya Desti. Karena dari guratan mukanya wanita itu ada kemiripan dengan Desti. "Kenapa? Ngobrol kenapa?" Mulki berusaha keras melanjutkan perkataannya sambil tertunduk malu. "Kenapa nak? Kamu kenapa?" Suasana hening, tak ada saut saling menyahut. Suara yang ada hanya bersumber dari suara kendaraan bermotor yang sesekali melewati gedung rumah sakit itu. "Mulki nidurin Desti di gunung, Tante." Apa? Apa aku tidak salah dengar? Aku merasa kepalaku ini seperti dihantam batu besar. Pengakuan Mulki itu bak petir yang menyambar di siang bolong. Mendengar pengakuan dari kekasih anaknya, Tante seketika terkulai lemas di hadapan Mulki. Sementara Ibang bersiap akan melayangkan pukulannya, namun aksinya dapat kuhentikan. Ibang kesal sama denganku. "Sabar Bang, bukan saatnya main hakim sendiri." Aku menahan bau kekar Ibang. Tante diangkat Mas Irwan dan dibaringkan di atas kursi ruang tunggu. Aku tiba-tiba ingat dengan perkataan Mbok Ira di seberang angkringan, Mulki memiliki kesalahan yang begitu besar. Dan ternyata inilah jawabannya. "Berapa kali lu main sama Desti di gunung?" 4 kali, Dip." "Bajingan lu ya. Lu gak mikir apa akibatnya? Lagian pacar lu lagi head, lu rasain juga. Bangsat lu." Aku mendorongnya, tak terasa air mataku mengalir perlahan. "Maafin gue, Dip. Iya, gue emang bangsat. Maafin gue." Aku menarik kerah bajunya, aku sedikit meluapkan emosiku melalui kata-kata. "Lu lihat kondisi pacar lu sekarang. Lu lihat kondisi si Yoyo. Otak lu jangan cuma lu isi selangkangan doang, Cok." Mulki hanya tertunduk. Dia tersangka sekarang. Beruntung kami dipertemukan dengan orang tua Desti, sehingga mau tidak mau Mulki terpaksa harus mengakui kebejatannya. Aku menghela nafas berat. "Sekarang kita fokus ke pacar lu, sahabat lu, dan sahabat kita. Mereka masih drop.
Perbanyak doa. Seruku menenangkan diri. Mulki mengangguk. Ia duduk di atas kursi ruang tunggu. Orang tuanya menghampiri. Aku tidak tahu apa yang selanjutnya terjadi. Itu masalah pribadinya yang aku fokuskan. Aku hanya ingin melihat semuanya sembuh dan ceria seperti sedia kala. Aku mengikuti keluarga Yoyo masuk ke area dalam rumah sakit, menuju kamar rawat. Mengikuti perawat yang menuntun dalam benakku, aku sangat harap cemas dengan kesehatan Yoyo. Berjalan di koridor pun terasa melayang. Sampailah kami di ruangan yang merawat Yoyo, ruangan yang hanya diberi sekat gorden antara pasien satu dengan pasien lainnya. Aku duduk di sebuah sofa yang tersedia di depan kasur rawat. Tubuhku sudah terasa sangat berat. Aku mengingat kembali perkataan Mbak Wongso dan Mbok Ira. Seperti tidak ada celah bagi Yoyo untuk hidup, namun dalam hatiku yang paling dalam, aku berharap keajaiban. Sangat berharap. Tuhan, kabulkan harapanku ini. Aku terkulai, tubuhku sudah terasa sangat berat. Seperti ada beban 100 kilo yang menempel di bahuku. Aku tidak sanggup menopangnya lagi. Aku terlelap. Dalam tidurku itu aku bermimpi sedang berada di puncak Merapi bersama kawan dekatku Yoyo. Dip, Yo, lu udah sehat ternyata. Aku bahagia melihat kondisi Yoyo yang begitu segar bugar. Alhamdulillah sehat. Lu tahu kelakuan si Mulki kan? Gedek banget gue. Yoyo tersenyum dan mengangguk. Yoyo meluruskan kakinya yang semula ia lipat. Maafin gue, Dip. Gue gak bisa nemenin lo kalau lo muncak gunung lagi. Loh, kenapa? Kalau liburan dari Singapura, lo bisa ke Indo kan? Kalau lo gak bisa bayar tiketnya, gue bayarin deh. Kita muncak lagi bareng-bareng. Bukan masalah itu, Dip. Gue gak bakalan ke Singapura. Terus, lo mau ke bulan? Bercanda aja lo. Yoyo sedikit tersenyum. Bukan. Gue di sini aja. Kalau lo ke Merapi lagi, baru lo bisa ketemu gue di sini. Aku melihat ke sekitar dan baru sadar bahwa tempatku duduk bersama Yoyo berada tepat di samping puncak tusuk gigi. Maksud lo apaan sih? Yoyo menunduk, dia tiba-tiba menangis terisak. Aku mendekatinya dan menyampirkan tanganku di bahunya berharap Yoyo bisa tenang. Gue gak bisa nyelamatin Mulki sama Desti. Yang bisa gue selamatin cuma kalian berempat. Maaf. Sampaiin maaf gue ke mereka, Dip. Tak terasa air mataku ikut berlinang. Aku memberanikan diri untuk bertanya. Emang apa sih yang sebenarnya terjadi, Yo? Dari awal kita ketemu Mbok Ira, gue udah tahu bau apa yang dia maksud. Tapi gue milih diem aja. Gue takut impian lo pupus. Gue lihat antusiasme teman-teman juga bagus. Beruntung si Ibang bilang itu bau badan. Jadi seenggaknya itu bisa mengalihkan perhatian kalian. Emang yang dimaksud bau itu apaan? Pertama, bau itu dari darah haidnya Desti. Kedua, bau itu ada di si Ega. Dia emang punya niat buruk dari awal. Pantas saja Mbak Wongso menyerah menangani Ega. Sampai-sampai beliau bilang Ega pantas mendapatkannya. Kita juga udah berusaha ngelaksanain wejangan dari Mbak Wongso kan. Tapi Mulki ngelanggar itu. Dia malah bikin masalah baru yang lebih gede. Dan gue udah berusaha jagain kalian selama pendakian. Gue juga tahu. Lo lihat sosok nenek-nenek sama kakek-kakek yang naik di carrier-nya Mulki sama Desti pas kita jalan dari pos 2 dan pos 3. Aku semakin merasa tertarik mendengar penjelasan si Yoyo. Aku beringsut menghadapkan tubuhku. Mereka sebenarnya ikut jagain kita, tapi kesalahan Mulki terlalu gede. Jadi mereka nyerah. Gendruwo yang lo lihat di Watu Gajah itu salah satu dari banyak makhluk yang udah ngincar kita semua. Aku tersentak, ternyata Yoyo mengetahui hal itu. Gue juga udah marahin si Mulki di tenda, tapi dia gak ngerti kalau belum ngerasain akibatnya. Makanya gue ke desa Simba buat cari bantuan lagi, biar kita gak diapa-apain penguasa Merapi.
Tapi di sana Yoyo berusaha menghapuskan air matanya yang terus deras bercucuran. Aku hanya bisa tertegun. di sana gue ketemu sama salah satu sesepuh. Gue udah mohon-mohon ke dia biar kita semua selamat. Tapi dia bilang gak bakalan ada yang selamat kecuali di antara kita ada yang bersedia jadi tumbal. Dan gue bersedia jadi tumbal itu. Asalkan kalian semua selamat. Sesepuh itu bilang gak akan semua selamat. Cuma orang-orang yang gak bersalah yang selamat. Dan dia ngasih kesempatan ke gue untuk nganter kalian sampai base camp. Terus kenapa Mulki sampai sekarang gak kayak Destio? Itu dia. Itu karena dia sendiri punya penjaga. Penjaga itu yang beberapa kali gue lihat negosiasi sama lelembut Merapi. Makanya dia masih bisa sadar, tapi itu cuma sementara. Kalau si Ega lu tahu masalahnya? Yoyo menggelengkan kepalanya lalu berkata, Terlalu rumit. Intinya dia dicegah duluan sebelum masuk Merapi. Yoyo mengangkat kepalanya, matanya sembab, pipinya dibasahi oleh air mata. Lalu ia menoleh ke arahku dan melanjutkan perkataannya. Gue boleh minta satu permintaan sama lo. Apa? Gue mohon rahasiaan ini ke keluarga gue. Dan gak usah bikin plakat khusus pendaki yang meninggal. Pertama, waktu terakhir di Merapi, gue masih hidup. Gue gak meninggal di Merapi. Kedua, gue cuma pengen dikenang sahabat-sahabat gue aja. Yoyo menghela nafas dalam-dalam. Jadiin kisah gue ini pelajaran, Dip. Aku terduduk lesu, mungkin ini perbincangan terakhir kami walau hanya lewat mimpi. Gue balik. Kalau lo ke Merapi lagi, lo bisa kenang perjuangan kita di sini. Jagain teman-teman kita. Gue nitip. Ayo kita balik bareng yuk. Yoyo tidak menggubrisku, dia menoleh ke arahku sambil melempar senyuman. Lalu dia berbalik dan dengan cepat melompat ke dalam kawah. Aku berteriak sejadi-jadinya. Sejurus dengan itu, aku mendengar suara gemuruh yang berasal dari kawah Merapi seperti akan meletus. Aku segera berlari menghindari letusan gunung sebisa mungkin, namun aku malah tersungkur dan terbangun dari tidurku di sofa rumah sakit. Terdengar teriakan histeris dari Tante Yeni. Nampak dari sedikit sela gorden yang menutupi tubuh Tante Yeni membungkuk dan bergetar. Aku segera menghampirinya. Tante Yeni memeluk tubuh Yoyo yang kulihat sudah tidak ada respon. Yoyo sudah tiada. Aku menutupi wajahku dengan kedua tanganku, tak terasa air mata keluar menembus sela jariku. Ternyata memang benar. Mimpi barusan adalah pertanda perpisahan kami. Sahabatku, tenang di sana ya. Kakiku melangkah mundur dan terduduk kembali di sofa. Lututku lemas menerima kenyataan ini. Namun bagaimanapun aku harus kuat. Ku coba kembali berdiri untuk mengabari teman-temanku bahwa Yoyo telah tiada. Meski lemasnya kakiku tak dapat kutahankan, aku berusaha coba menguatkan diri. Aku keluar kamar rawat Yoyo, ku tutup pintunya perlahan dari jarak sekitar 20 meter dari tempatku berdiri. Aku melihat Mulki histeris beberapa kali, dia menjambak rambutnya sendiri. Belum habis kesedihanku ditinggal Yoyo, kini aku harus menerima kenyataan pahit lainnya. Aku menghampiri Mulki dengan gontai. "Cai, ada apa ini?" Tanyaku kepada Kucai yang tertunduk bersandar di dinding koridor rumah sakit. Desti udah gak ada. Dia kehabisan banyak darah. Gimana sih Yoyo? Aku menahan kesedihanku, lantas kuberanikan diri untuk berkata, Yoyo, dia juga meninggal. Kucai, Ibang, dan Gundil terperanjat. Mereka bertiga langsung lari menuju kamar rawat Yoyo. Aku semakin tak bisa menahan isak tangisku sendiri. Mulki masuk ke kamar rawat Desti, sedangkan aku hanya bisa bersandar di dinding koridor rumah sakit, meratapi kepergian sahabat terbaikku untuk selama-lamanya. Pemakaman Yoyo dan Desti tidak dihadiri oleh Mulki dan Ega. Menurut informasi yang kudapat dari keluarga Mulki, dia mengunci diri di kamar, sedangkan Ega masih dirawat di rumah sakit. Diagnosa dokter tentang penyebab kematian Yoyo adalah disebabkan oleh gagal nafas, namun di balik itu aku mempunyai kesimpulan sendiri.
Yoyo berada dalam pelukan Merapi. Sebulan semenjak kepergian Yoyo dan Desti, hari-hari yang kujalani sangatlah hampa, tak ada suka maupun canda yang selalu kulakukan bersama Yoyo. Hatiku semakin hancur ketika mengetahui Mulki dan Ega telah menyusul Yoyo dan Desti pergi ke alam kematian. Menurut keluarga Mulki, semenjak kepergian Desti keadaannya semakin menurun, bahkan mereka sudah berusaha membujuk Mulki untuk berobat ke rumah sakit. Namun Mulki selalu menolaknya dan semakin menguji dirinya di dalam kamar hingga ia tak mau makan. Hingga akhirnya Mulki ditemukan tewas dengan mulut bersimbah busa. Mulki bunuh diri. Mungkin saja. Namun sekali lagi aku meyakini perkataan Yoyo di dalam mimpi itu. Terkait dengan Ega, samar-samar ku dengar bahwa dia mengalami pendarahan serius di otaknya sehingga nyawanya tidak bisa terselamatkan. Di samping kepedihanku yang begitu dalam, aku merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup hingga saat ini. Percaya atau tidak, salah satu jembatan yang menyebabkan masih hidup sampai sekarang ini adalah jasa seorang sahabatku yang bernama Yoyo. Terima kasih kawan. Tenang di sana, doa kami selalu menyertaimu. Sengatan matahari mengoles kulitku hingga memerah. Cahaya yang masuk melalui jendela membangunkan tidurku. Jam 10:30 siang, angka yang kudapat dari layar HP di layar itu terdapat notifikasi WhatsApp dari seseorang. Pesan itu berisi, "Ciremayu, Yoyo." Aku belum sepenuhnya tersadar setelah kupastikan lagi siapa yang mengirim pesan itu. Ternyata ajakan itu berasal dari Kucai. Hampir lupa 2 bulan sudah aku ditinggal Yoyo. Hanya kenangan yang tertinggal di sini. Di dalam hati ini biasanya urusan ajak-mengajak itu urusan Yoyo. Namun kali ini hilang ditelan usia yang terbatasi takdir. Aku, Kucai, Ibang, dan Gundil kembali melakukan pendakian. Hampa memang. Namun apa daya. Ini suratan darinya. Bersyukur di Ciremai aku bertambah teman sehingga sampai di puncak kami tidak hanya berempat. Alam Ciremai saat itu seperti mengetahui terpuruknya hati ini. Kurogoh saku dalam-dalam untuk mengambil cetakan foto yang sengaja kucetak sebelum berangkat ke Ciremai. Itu foto Yoyo. Aku menggegamnya. Kurapatkan foto itu di dadaku. Aku menghadap timur yang kuperkirakan. Di sanalah Merapi berada. Kutahan sedihku lalu berkata dalam hati, "Untuk sahabatku yang berada dalam pelukan Merapi, ini untukmu." Sekian. Dan terima kasih buat Didit Galaraka yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.